Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, wa idza qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang ingkar pun akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika memasuki kota Mekah, yang pada saat itu masih kesulitan air, bahkan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Maka beliau minta kepada Allah, yang pertama keamanan, kemakmuran, dan keimanan. Namun Allah menjawab bahwa bukan hanya yang beriman saja yang akan diberi oleh Allah rizkinya, orang yang ingkar pun akan diberi oleh Allah. Namun kalau mereka tidak bertaubat, akan disiksa di hari kiamat. Pada Quran Surat Ibrahim ayat 35, Nabi Ibrahim juga berdoa mohon keamanan kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada aminan waj'nubani wa baniya an na'budal asnam. Selain negerinya aman, Nabi Ibrahim mohon kepada Allah agar keturunannya diselamatkan oleh Allah dari menyembah kepada selain Allah. Maka 3 konsep ciri masyarakat yang dicita-citakan di dalam Islam, yang diistilahkan dengan masyarakat yang unggul. Yang pertama adalah keamanan. Yang kedua, kemakmuran. Dan yang ketiga adalah keimanan. Kondisi tersebut yang diharapkan dari seruan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam dimensi ekonomi, itu dapat dicapai dengan cara mencari rizki yang halal, sebagaimana firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razzaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya kepadanya beribadah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selain anjuran mencari rizki yang halal, Islam juga menganjurkan agar penduduknya senantiasa memakmurkan bumi Allah. Sebagaimana pada Quran Surat Hud ayat 61, wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha
fastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Salih. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, dari tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Apa yang diserukan oleh Nabiullah Salih alaihi salam, bahwa di tangan orang-orang yang salih, di tangan orang yang beriman, maka bumi Allah itu yang diberikan kepada manusia itu maka akan menjadi makmur. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, seruan nahi mungkar dalam dimensi sosial ekonomi. Yang pertama, persoalan perbudakan dan kemiskinan. Pada Quran surat Al-Balad dari ayat 10 sampai ayat 16. Wa hadainahu najdain falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakku raqabah au it'amum fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Yaitu melepaskan perbudakan, memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Persoalan mendasar pada masalah perbudakan dan kemiskinan di sini yang tentunya terkait dengan sistem seperti penjualan manusia, kemudian pengiriman tenaga kerja tanpa bekal ilmu pengetahuan, kemudian tidak peduli terhadap persoalan kelaparan, baik lapar karena tidak ada yang dimakan atau mereka lapar karena tidak memiliki ilmu. Dan kepada yatim yang masih menjadi tanggungannya, yang masih masuk kerabatnya, itu tidak memberikan haknya. Dan kepada orang miskin yang sangat fakir, itu tidak ada kepedulian kepada mereka. Kemudian yang kedua, munculnya banyak persoalan kerusakan di muka bumi, sebagaimana pada Quran surat Al-Baqarah ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Yang seharusnya tanah, gunung itu adalah lahan untuk mencari rizki dari Allah, namun yang ada banyak sekali porsinya digunakan untuk pembangunan sehingga kehabisan lahan untuk bercocok
tanam di bumi Allah. Yang ketiga, konsumsi berlebihan. Pada Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ini sebuah peringatan dari Allah. Ya bani Adamah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, wahai manusia, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid untuk beribadah kepada Allah. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Di setiap kegiatan, agenda anggaran yang paling tinggi adalah yang terkait dengan persoalan konsumsi. Untuk itulah kadang banyak yang mubadir, kadang memberikan makan kepada orang yang tidak tepat. Kalau agama memerintahkan supaya memberi makan kepada orang yang kelaparan. Namun sekarang banyak yang justru yang kenyang, yang dapat makanan, kemudian makanan yang diharamkan. Pada surat Al-Baqarah ayat 173 bahwa Allah mengharamkan innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Sekarang orang sudah tidak berpikir halal haram. Bagian pengusaha ternak ayam atau kambing, bahkan sapi, sudah jelas mati menjadi bangkai masih disembelih. Kadang-kadang darah sembelihan dilumurkan kepada daging yang sudah basi supaya terkesan segar. Dan daging babi yang begitu murah itu sudah banyak dikonsumsi oleh umat Islam yang tidak peduli di dalam berjual beli, berdagang, yang dipikir hanya keuntungan semata. Kemudian memalsukan takaran. Pada surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, keadaan sekarang, kondisi sekarang, memalsukan takaran itu banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan. Terjadi kegiatan dalam persoalan ekonomi, yaitu dengan memalsukan hal-hal yang tidak semestinya dimakan oleh manusia. Sekarang dicampur aduk, ya, semua mengatakan
bahwa ini adalah halal. Nah, untuk itulah maka kita berhati-hati sebagai umat Islam membeli makanan yang belum ada label halal dari majelis ulama itu agar supaya dihindari. Kemudian namanya riba itu juga sudah merajalela, padahal pada surat Ali Imran ayat 130, pada surat Al-Baqarah bagaimana Allah mengulang agar supaya jangan memakan harta riba, yaitu harta yang diperoleh dari cara berbisnis yang tidak jelas akadnya. Kemudian juga bisa karena boros dan kikir, loba dan tamak, bahkan menggelapkan harta kekayaan. Jadi pada surat Al-Furqan Allah telah memberikan gambaran kepada manusia agar supaya di situ berkaitan dengan ciri dari orang-orang yang masuk pada kategori ibadur rahman, hamba yang disayang oleh Allah, antara lain adalah mereka yang walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Ada ayat 67 bahwa mereka apabila membelanjakan harta, ya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, sedang mereka berada di antara keduanya secara wajar. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa masyarakat yang unggul, yang utama dan berada di depan yaitu masyarakat yang memiliki sistem kelembagaan untuk mencapai kebajikan, yaitu melaksanakan yang baik dan senantiasa bernahi mungkar serta menegakkan dan memelihara keimanan melalui institusi itu, maka warga masyarakat dijamin hak dan kewajibannya. Dan tentunya cita-cita yang menjadi harapan dari seruan nahi mungkar yaitu akan terwujud apabila kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah itu mau memperhatikan kaitannya dengan bagaimana pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran, sekaligus contoh dari sebuah negeri yang asalnya makmur, yang harusnya makmur, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena penduduknya tidak beriman, tidak melaksanakan aturan-aturan Allah di dalam urusan bermuamalah duniawiyah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.